Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Waliuddin pada channel Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Marifatullah. Hadirin sekalian yang masih selalu menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara kembali dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad bin Irwan Maulana Al-Khalidi, yang pada kesempatan kali ini memang sengaja kami beserta saudara-saudara yang lain berkunjung ke salah satu tempat biasa beliau beristirahat. Adapun pada kesempatan kali ini kita kembali akan coba berusaha untuk memperdalam kembali perihal mengenai sholat. Baiklah, kebetulan beliau sudah ada tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Buya bisa bersilaturahmi kembali, dan di kesempatan kali ini juga kami memang bersama-sama ini ingin mengetahui lebih dalam dan lebih jelas lagi perihal sholat ini Buya. Baiklah hadirin yang pemirsa sekalian yang sama-sama menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, akan kita mulai saja mujakarah kita, dan marilah kita saksikan apa yang nanti akan beliau sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini ada hal yang memang ingin kembali kami lebih pahami ya, perihal sholat itu sendiri, terutama di dalam hal ini perihal mengapa di dalam sholat ini ada 17 rakaat dalam sehari semalam ini Bu ya. Jadi tentang kaitannya dengan 17 rakaat itu sebenarnya hakikatnya dan mengapa bisa terjadi 17 rakaat itu dari semua itu sebab atau asal usulnya itu seperti apa itu Bu ya, yang lebih jelas saya ingin memahami lagi, atau lebih ingin memahami asal usul dari 17 rakaat itu. Mohon petunjuk ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Karena kita ini kembali kita mengingat kepada kodrat Al-Quran dulu ya, dasar. Karena yang dipertanyakan ini adalah bersifat falakiyah. Ya pasti jawabannya falakiyah, yaitu tentang angka yang muncul di dalam ketentuan ibadah. Ya dalam kodrat Al-Quran ada Jabariyah, ada Hijahiyah, ada Falakiyah. Kalau kita kembali melihat kodrat 17 rakaat, dari mana asal usulnya, begitu ya? Iya. Kita harus melihat dari sisi Jabariyahnya dulu tentang Falakiyah ini, yaitu kodrat 1 dan kodrat 7. Kalau dikatakan kodrat 1 pastilah Tuhan bersifat pastilah dalam kalam bernama Allah, itulah kodrat. Dan kedua, kodrat ini kembali kepada yang menyembah pada sifat. Allah mengkodratkan yang menyembah itu selain dari dirinya dinamakan kodrat sifat. Sifat itu ada 7. Baik 7 pada diri bernama sifat,
baik 7 pada alam bertasbih. Yang namanya kodrat daripada 7 adalah sifat daripada umat. Kalau kita tingkatkan umpamanya dalam bentuk kajian solat, bersifatlah aku pada diriku sendiri, satu. Yang kedua, diperdalam lagi dalam bentuk kajian kodrat ketuhanan pada diri, hanya diriku yang bersifat kepadaku sendiri. Menghadapnya sifat Allah kepada zatnya Allah. Nah, ini dikatakan daripada rukun. Ya, rukun pada sifat. 7 mewakili sifat daripada alam untuk bertuhan kepada satu sifatnya Allah. Nah, ini adalah kodrat. Jadi bukan artinya 17 ini dihitung dari kena jumlah rakaat. Nanti jumlah rakaat itu nanti dia akan dipecah nanti dari kodrat dari hasil 17 ini. Nah, kenapa? 17 dia akan berjumlah 8. Nah, ini yang menyembah. Dari mana yang 7 itu? Nah, kita lihat. 1 tambah 7 itu 8. 8 itu hijriahnya 20. Yeah. Nah, ini dikatakan 20 itu apa? Itulah sifat hakikat daripada sifat 20 Allah pada diri. Yeah. Nah, gitu. Jadi sifat daripada God. Di mana dikatakan hijriahnya 5? Yeah. Yeah, jam 17 adalah jam 5. Nah, 5 ini kodrat tauhid. Nah, ini mungkin saya sedikit agak panjang menerangkan, ya. Yeah. 5 ini kodrat tauhid. Nah, jam 5, jam 17. Nah, 5 langkah daripada sifat Masehi itu kodrat daripada Adam. 17, nah ini ya kodrat hakikat. 17 itu 178 kodrat hakikat pada diri, langkahnya hijriyah, makomnya Muhammad. Nah gitu. Jadi perjalanan Masehi dan hijriyah, perjalanan kodratnya zahir dan batin itu dilengkapi itu dari makna 17 itu semuanya lengkap. Nah, bersifat 20 dia hitungannya tadi. Begitu. Jadi kalau dilihat dari proses kejadiannya, ini berkaitan sekali dengan perhitungan. Yang mana perhitungan ini kan pernah Buya sampaikan bahwasannya kalaulah masuk ke kaji pembahasan Al-Quran yang dikunci dengan perhitungan gitu Buya. Apakah memang ini juga ada kaitan ke situ Bu ya dengan falaki atau perhitungan ini Bu ya, sehingga sulit sekali atau sepintas mudah, tapi ternyata setelah dikaji lagi ternyata lebih dalam lagi pengertian tentang rakaat ini Bu ya, seperti yang tadi Bu ya sampaikan itu. Iya, begitu. Jadi angka 17 ini itu bisa menerjemahkan setinggi-tingginya kajian tauhid. Ini kesaktiannya. Dia bisa menerjemahkan setinggi-tingginya. Contoh alif sir Tuhan, ya, alif sir. Yeah. Nah, ini alif bisa dalam dikaji kepada sir Tuhan. Nah, 7 daripada makom sifat. Makom sifat ini apa? Nur zat dan batin. Yeah. Ya, nurullah dan zatullah dan batinullah. Nah, ini dinamakan diri sifatnya fanafilah. Iya. Nah, bisa dia bersifat seperti itu. Jadi ini sangat jauh, sangat luas sekali penjabarannya. Namanya kaji sifat. Nah, dengan kaji wujud. Iya. Nah, wujud ini satu. Gitu. Iya. Dan bisa juga digabung menjadi 8, satu kesatuan. Ya kan? Menjadi 20. Nah, Allahu Akbar, takbir, solat. Yeah. Nah, yang mana di situ sifat 20 pertama salbiyah. Salbiyah itu adalah 5 sifat Allah pada diri. Nah, ya kan? Nah, muncul daripada 5. Nafsiyah 1, batin bagi Allah pada diri. Ini yang ke-1. Iya. Nah, sementara salbiyah 7 sifat pada diri. Ini 7.
517 mutar di situ dia. Oh iya. Nah inilah perjalanan tadi. Maka saya bilang ini angka keramat. 1 dan 7 itu angka keramat dalam penjabaran hakikat keramatnya. Iya. Jadi bukan perhitungan yang dimaksud 17 rakaat itu bukan hanya dikatakan sehari semalam 17 rakaat, melainkan ada makna 1 dan 7 ini yang harus kita kaji di sini, Bu ya. Iya. Karena yang saya pahami, kalaulah 1 ini katakanlah Allah atau zat, berarti 7 ini sifat. Berarti yang menghadap itu zat atau sifat menghadap pada zat gitu kan, Bu. Kalau tidak, mohon petunjuk ya, Bu. Kalau menurut pemahaman saya itu, Bu ya. Apa seperti itu gitu maksudnya? Dari sisi kodrat. Sisi kodratnya. Ya, dari sisi kodrat. Tapi kalau yang namanya kodratnya jatuh ke jabariyah, ya berarti zatlah kepada sifat. Gitu bersifat Allah pada zat. Kalau bersifat Allah pada zat, nah itu makomnya sudah menjadi 1 itu. Nah, ya. Dibaca umpamanya kalau sholat dia sudah syariatullah, bersifatlah Allah pada zatnya sendiri. Kalau sholatnya itu syariatul Nabi, menghadap sifat kepada zatnya Allah. Nah kan gitu. Jadi kalau sholatnya itu syariatul kasab atau sholat awam atau syariat, maka jumlahnya menjadi 17 rakaat. Dari sisi amaliyah berjumlah 17 rakaat. Dari sisi ibadah ini adalah perbuatan sifat kepada zat. Nah, dari sisi ilmu ini adalah maujud daripada Allah, bersifatnya Allah pada dirinya sendiri. Inilah 1 dan 7. Nah, ini dituntut kecerdasan, ya. Kenapa? Karena ini falakiyah. Nah, gitu. Dan proses ini terjadi seperti yang tadi saya sampaikan antara masa hijriah dan masehi, Bu ya. Jadi sudah pasti Khalifah, 1 itu sudah menunjukkan sifat hijriah itu. 7 itu sudah pasti bersifat masehi dia. Nah gitu, itu sudah pasti. Dari kodrat angka tadi itu sudah membedakan kodrat dari nilai. Tidak adalah 1 dikatakan 1 melainkan sifat wahid tunggal ahad, sifat tunggal daripada kodrat 1-nya wujud Allah. Nah gitu, ini 1. Yes. Cuman ini, Bu ya, adanya penempatan di antara Masehi dan Hijriah ini bisa ketemu di posisi Zuhur, atau di situ kan ada 12, Bu ya. Terus di Asar, di Maghrib bisa, lalu di Subuh. Dan itu kan erat kaitannya dengan angka-angka ini, Bu ya. Apakah angka-angka ini juga ada maknanya, Bu ya? Di antara 12, 15 lah kurang lebih segitu, Bu ya. Iya. Di semua perbuatan dalam perhitungan dan jabaran itu sudah ada perhitungan khusus dari Allah. Nah gitu, sudah ada perhitungan kodrat daripada sebuah ayat itu ditentukan oleh falakiyah. Jadi falakiyah ini seperti semua surat dalam Quran itu kan dia ditentukan oleh jumlah. 114, 30, 6.666, 19 huruf bismillah, 24 huruf al-Fatihah, syahadat, 7 al-Fatihah. Semua kenapa ditutup dengan falakiyah? Karena itu perhitungan Allah. Tetapi di balik perhitungan itu terdapat jabariyah yang sangat luar biasa. Terdapat suatu sejarah yang disembunyikan. Dari mana kesembunyinya? Dari kelicikan akal dan nafsu manusia, dari merusak tauhidnya Allah. Makanya beruntunglah orang berilmu. Afqalalah mu'minin. Beruntunglah karena kita sudah paham Allah menyembunyikan dengan rahasianya dari kejahatan akal dan nafsu. Nah, seperti 17 tadi. Ya kan? Nah, kalau kita menantang terhadap kodrat itu, dia akan melahirkan jumlah yang sangat sia-sia, 13. Salah ya. Iya kan? Dia akan melahirkan seperti itu. Iya. Nah, 7 tambah 6.
Iya. Putaran Masehinya 5, kodrat 1 7. Iya. 7 tambah 1 tambah 6, tambah 5. Tambah 5. 13. Iya. Kalau 13 apes kita. Ya kan? Iya. Nah, gitu. Jadi itu suatu bahasa oleh Allah. Perhitungan. Iya. Gitu. Yang tidak terpikir uniknya Bu ya. Antara 17 rakaat yang dikatakan rakaat ini 17 rakaat lah katakan seperti tadi yang saya kemukakan di depan. Dengan 5. Kalau dihijriahkan kan 5 ini 17 juga kan Bu ya. Nah, ini ada rahasia apa antara 17-5 ini Bu ya? Kalau dimajukan di sini kan kalau dikaji lagi ini sepertinya di posisi maghrib Bu ya. Ada nggak ke arah kaitan antara waktu ini Bu ya dengan 17 ini? Iya, sudah pasti ada. Karena disambut oleh angka 18, 6, ya kan? Itu sudah ada kaitan dia semua itu. Karena itu perhitungan Allah. Gitu, ya kan? Contoh jam 18 secara hijriah muncul jam 6. Nah, 18 9 189 hakikat domah. Hakikat daripada alam, hakikat daripada mati. Ya kan? Hakikat daripada mati yaitu yang tidak pernah mati. Nah, inilah 3. Adanya 3 rakaat ahadah, wahadah, wahadiyah. Hadirnya kodrat daripada Adam, Nuh, Muhammad dan kodrat daripada Allah menjadikan solat maghrib itu husto, solat besar. Nah, gitu. Jadi kalau kita baca dari rakaat tadi 5 17, nah artinya 1 7 1 adalah sifat kodrat daripada Allah. Wujud daripada sifat manawiyah menghadap kepada sifat salbiyah pada 5 di dalam satu sir daripada nafsiyah. Nah, gitu ya. Jadi bertauhidnya sifatku pada diriku sendiri. Nah, itu kalau dibaca dengan berupa tulisan. Bertauhidnya 5, sifatku 7 kepada diriku 1 dalam kodrat wujudnya. Insyaallah ya. Mungkin yang saudara-saudara yang ada di sini barangkali ada yang ingin mempertanyakan dari apa yang Buya bahas tadi Bu ya. Saya persilakan siapa yang kira-kira ingin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kepikir Mas saya kalau seandainya kan tadi 17 17. Kalau seandainya kita mengqadha salat kita, misal 3 salat kan bisa jadi 11 rakaat dia sehari atau 13 malah atau 15. Gimana hakikatnya hubungan dengan ke-17 itu? Kalau mengqadha itu adalah suatu perbuatan ampunan. Allah menyuruh salatu fil waqtu, salatlah kamu tepat waktu. Jadi apabila kamu tidak salat tepat waktu, tidak datanglah ampunan. Nah, kalau ampunan pasti pada angka yang mengganjil. Nah, itu sudah ampunan Allah. Jadi agak melenceng dikit dari ya, pasti dia. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak Hasan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini tentang alam bertasbih ya. Itu hakikatnya seperti apa alam yang bertasbih? Ya. Alam yang bertasbih itu pada hakikatnya semua bunyi-bunyian ini telah dimaknakan oleh Allah sebuah zikir atau tasbih. Jadi umpamanya ada burung berbunyi, burung berkicau, kicauan itu sebetulnya semuanya tasbih, menyeru kepada Allah. Jadi kalau kita sudah melihat semua berseru kepada Allah, tidak ada lagi musuh dalam hati kita. Mau harimau kita lihat, kalau dia berbunyi, dia bertasbih kepada Allah, menyeru Allah, maka kita menjawab Alhamdulillah, maka terjadi kontak batin dengan sesuatu yang akal kita takut. Gitu. Jadi kita jangan, nah disinilah keberuntungan orang berilmu tadi,
kalau dia sudah memahami alam ini bertasbih, jadi kalaupun kita berzikir tapi dengan mengucapkan dan mengeluarkan suara, itu sudah namanya bertasbih, meskipun kita pakai alat tasbih ini untuk berzikir. Tapi asal itu suaranya keluar, nah ini dikatakan mulut bertasbih, hati berzikir. Nah, jadi tasbih ini adalah kalam. Gitu. Jadi bukan tasbih itu berzikir, tapi tasbih itu adalah berucap. Ya, insyaallah berucap. Terima kasih ya atas jawabannya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada saling terjali 571. Hakikatnya yang 5 nih dari mana awalnya nih Bu ya? Itu kurang paham nih. Ya. Kalau hakikat dari namanya 5 itu ada 5 wujud atau 5 kodrat asal muasal semua jadi. Ya. Makanya yang menyebabkan 5 kodrat ini semua zahir batin ini terjadi, maka 5 kodrat ini apapun yang dilahirkan masing-masing daripada satu kodrat, semuanya menyembah kepada Allah. Semua datang dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Itulah dasarnya angka 5 itu jatuh menjadi angka tauhid. Dilahirkan bentuknya 17. Semua adalah berasal dari sifatku sendiri. Apa sifatku sendiri? Apapun nama pohon, apapun asma yang ada, itu berasal daripada sifatnya Allah itu sendiri. Inilah Rabbil Alamin tadi. Jadi 5 ini adalah tauhid, ya. Berhubungan dengan Allah. Kenapa jumlahnya 5? Karena memang ada 5 kodrat besar yang sebab semua itu terjadi asal usul. Seperti apa? Asal usul daripada alam, jasad daripada diri, ya. Nah gitu. Itu pertama. Asal usul daripada ruh, nah, ya kan? Inilah hayat daripada diri. Asal jasad daripada ruh, ya kan? Ruh ini berasal daripada nur. Ini adalah kodrat daripada sifat Allah pada diri kita. Ya. Nur ini berasal daripada zat. Inilah kodrat daripada Rasul dalam diri. Nah, yang kelima adalah zat berasal dari batin, itu kodrat nyawa daripada diri. Jasad, ruh, nur, ya. Ya. Zat dan batin. Itu perjaliannya. Batin dalam batin, semua wujud daripada batin, sifat daripada batin, semuanya itu bertuhan kepada Allah. Zat, semua yang dijadikan zat. Ya Allah, ya zat asal diriku jadi, sampai pun semua yang diwujud daripada zat bertajali dari zat bertuhan kepada Allah. Insyaallah. Begitu juga semua batin. Semua wujud yang dilahirkan dari batin, begitu juga. Semua nur juga begitu. Nur itu kan asal usul daripada ruh semua jadi. Iya. Itu batin. Jadi 5 ini. Dan jasad, semua asal usul daripada jasad yang ada menjadi hamparan alam Rahman ini, itu datang daripada sifat ahad dan ahadiyah. Itu datang dari kodrat Allah. Itu sifat. Jadi jasad, ruh, nur, zat, batin. Ini tajalli Allah. Zahir dan batin. Ini tajalli. Nah, disinilah perintah untuk sujud. Wahai Muhammad, ya kan? Salatlah engkau dari awal matahari tergelincir. Berarti sujud tergelincir semuanya. Nah, begitu. Itulah zuhur. Kalau alam sujud, yang namanya alam tidak ada hak bertakbir, maka jatuhlah sholat zuhur tidak bersuara. Itu asal. Apa kodratnya itu? Nur, Adam, ilmu, sahadah. Itu tidak ada suaranya. Dibatinkan ya. Nur adalah sifat cahaya, Adam sifat tanah, air, api, angin, tanah semua. Ilmu ma'rifat tidak bersuara.
Iya, iya, iya. Nah, syahadah itu sifat tidak bersuara. Nah, makanya sholat zuhur disirkan. Iya, iya, iya. Insya Allah, alhamdulillah, luar biasa nih. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya masih penasaran yang tadi Bu ya. Misal kayak salah orang yang diampunin tadi, orang sakit. Jadi hakikatnya tetap 7 menghadap 1 atau gimana? Misal orang sakit yang duduk atau tidur aja. Yang sakit itu kodratnya berasal dari 7. Itu sifat Allah. Yang sifat itu artinya apa? Dia telah menjadikan keumatan dirinya dalam 7 kodrat. Dalam 7 kodrat. Nah, apa yang dikatakan 7 kodrat? Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Ini ada nggak yang bisa sakit dengan 7 ini? Enggak. Nah, berarti sholat itu wajib. Ya. Nah, karena yang sholat itu adalah sifatnya sendiri. Ya kan? Nah, itu. Enggak, maksud saya tadi yang dihitung 17 itu 7. Jadi bukan dihitung 17 rakaat lagi dah kalau dia Kalau tidur. kita sudah tahu duit memang 17 ceritanya. Ini cerita falakiyah. Tidak 17, 1 dan 7. 1 dan 7. Jadi kalau kita mengkaji falakiyah sama dengan 6.666. Kenapa enggak rupiah aja belakangnya? Ya kan? Bukan 6.600 itu sudah bahasa daripada amaliyah. Nah, kalau bahasa agama terjadi daripada 6 masa. Nah, 6 masa pertama ada kulit, daging, urat, tulang. 6 masa kedua daripada air, api, angin dan tanah. 6 masa daripada ketiga adalah dunia, akhirat, jabarut, malakut. 6 masa daripada sifat, daripada nur, nurullah, nur Muhammad, nur Allah. Ya kan? Kita harus paham itu. Jadi itu yang dijabarkan oleh 114 itu. Dari 4 angka 6 yang muncul di dalam itu ada 4 lagi. Karena dia ada 4 angka 6-nya, masing-masing angka 6 itu ada menyembunyikan 4 jabariyah yang dituangkan oleh Al-Quran. Itulah yang membuat surat itu 114. Nah, apa arti 114? 114. Apa yang dikatakan 14? 1 sirbahat ahad Allah daripada sifat nyata, 1 wahid daripada sifat tunggal, 4 daripada sifat daripada alam. Jumlahnya tetap 6, 114. Ya ingat, ini kalau falakiyah mengajar kita pintar, jabariyah mengajar kita beriman, hijahiyah mengajar kita berilmu. Nah, itulah kodrat, 3 kodrat pembacaan Al-Quran tadi. Ya, insyaallah ya. Nah, insyaallah. Ada lagi Bapak? Pak Aris mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin lebih mendalami masalah ilmu sifat wajib 20 bagi Allah itu. Sifat wajib 20 insyaallah. Jadi sesungguhnya hakikat daripada sifat 20 daripada Allah ini kan dibagi 4. Sifat nafsiyah, salbiyah, nafsiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Apa hubungannya dengan angka 17 dari ilmu falakiyah itu Bu ya? Kaitannya bagaimana itu antara sifat-sifat yang tadi itu ya? Ya. Terima kasih Bu ya. Insyaallah. Jadi yang dikatakan 17 itu 1 tambah 7 8. 8 batang tulang, 8 surat yang panjang di dalam Al-Quran. Ya, makanya dikatakan riwayat terpanjang adalah riwayat daripada 8. Nah gitu. 8 ini akan menjabarkan lagi nanti, gitu. Maka hakikat dari 1 tambah 7 8 itu adalah persoalan siapa yang menyembah. Kalau 1 itu yang disembah. Kalau 7 bersifat pada yang menyembah. Makanya bersifat 20 Allah pada diri itu adalah kodrat dibagi 3. Bukan dibagi 4. Salbiyah, nafsiyah, manawiyah. Manawiyah ini kodratnya makni. Bukan makni dibedakan manawiyah. Nah, makni. Kodratnya makni. Makni ini manawiyah.
Manawiyahnya karena sudah ada asma, ada bernama. Nah gitu. Yang makni itu tidak bernama. Contohnya apa? Khodirun. Sama sifat manawiyah. Sami'un, itu sifat hak bernama sami'un. Nah, itu hak bagi Allah. Ya, itu makanya dikatakan bersifatnya aku pada sifatku sendiri. Nah, itu dikatakan asma husna bersifat pada asma. Nah, makanya dia jumlahnya 14. Sama sami'un, ya kan? Nah, basar basirun. Nah, kali 7 berarti 14. Nah, yang zahir disebut manawiyah, yang batin disebut dengan ma'ni. Nah, gitu. Disebut dengan ma'ni. Tajalinya, nah, itulah yang sifat satu, nafsiyah. Nah, nafsihi. Nah, itu yang tidak mau bersekutu itu. Nafsihi. Nah, itu yang dikatakan disifat wahid tunggal atau badal, ya kan? Nah, sementara salbiyah itu sifat kekuasaan, kebesaran, kodratnya zat. Kalau manawiyah kodratnya nur. Nur. Riwayat kodrat daripada Adam. Tapi kalau salbiyah itu kodratnya zat. Nah, apa yang menjadi kodrat zat? Ada 5 dalam sifatnya. 5 ini salabiyah. Sebetulnya salbiyah ini berasal dari salabiyah. Salabiyah itu nggak boleh dipakai karena itu sifat Allah semata. Wujud, qidam, baqo, ya itu tidak boleh dipakai. Itu milik total, milik kodrat daripada Allah yang tidak menjadi sifat. Wujud, qidam, baqo, mukhalifatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, itu tidak ada yang masuk ke dalam kodrat sifat. Maka ini dijadikan kodrat bermakom zat. Nah, yang manawiyah itu bermakom sifat. Nah, barulah di sini posisi nafsiyah, nafsihi. Nah, gitu. Nafsihi bersifat wujud pada batin. Itulah nyawa yang tidak terlihat. Sebagai alat tajalli kepada Allah. Dia menjadikan itu yang menjadi Allahu Akbar. Allah salbiyah, hu nafsiyah, akbar manawiyah. Itulah dinamakan dengan asmanya ihsan. Asmanya ihsan itu adalah diri sifat ya Allah menghadap kepada diri dia. Makanya itu dinamakan dengan ihsan. Nah, ihsan ini nama amaliyahnya itu adalah Allahu Akbar. Jadi kalau kita dengar azan, nah kita harus menatap kepada diri yang tidak berurat, tidak berdarah itu. Nah, itulah dia. Jadi sifat 20 itu tidak ada yang bersifat manusia, ada kulit, daging, urat, dan tulang, dia tidak punya. Ya. Nah, itu yang makanya angka 7 jadi sifat. Nah, kapan berdirinya menyembah Allah? Setelah bertajalinya batin Allah dalam Al-Fatihah. Barulah wujud sebuah wujud yang belum tidak bernama. Nah, itulah amin. Jadi pembentukan sifat itu ada pada Al-Fatihah. Nah, itu masih 7. Makanya Al-Fatihah itu berjumlah 7, bukan ayatnya berjumlah 7. Nama kodratnya selain dari Allah itu sifat. Sifat itu ada 7 kodrat. Oh, jadi bukan ayat itu ya? Bukan. Ya, nah kalau kita ditulis sudah lau mahfuz di kertas ya namanya ayat. Ya kan gitu. Nah, kodrat umul Al-Quran. Kalau kita dari sisi ayat, bagaimana kita mencari 114 di dalam Al-Fatihah? Ayatnya aja 7, yang mau masuk 6.666. Iya. Gimana mencarinya ya? Gimana mencarinya? Nah, cuma kodratnya sifat. Kenapa?
6.666 terhimpun kepada 30 juz, 30 juz terhimpun kepada 7 Al-Fatihah. Nah, inilah ummul Al-Quran. Nah, Al-Fatihah ini terhimpun ke dalam bismillah. Nah, bismillah itu apa? 7 al-qudratnya Al-Fatihah, 4 Rahman, 3 Rahim. Nah, tempat Allah bertajalli. Ya kan? Nah, bismillah baru terhimpun kepada alif. Nah, kenapa alif dihimpunnya? Karena alif yang mensirnakan semua ayat itu. Makanya alif tidak terlihat dalam bismillah. Nah, alif terhimpun kepada titik, ya kan? Nah, titik itu asal mula jadi. Titik itu apa namanya? Wujud. Wujud itu ada. Nah, kalau kita lihat bagaimana hakikat bertuhan dalam syahadat tadi, kalau hakikat bertuhan pada kodrat berarti jatuh 24 huruf syahadat. Ya kan? Nah, itulah dia. Nah, kalau hakikat bertuhan di dalam masa insan atau ibadah jatuh kepada solat 5. Nah, coba kalau 24 kurang 5, jumlahnya 19. Artinya harus dikaji lagi. Kita harus kembali kepada Al-Quran untuk mencari kebenaran Tuhan dan diri. Jadi nggak sampai di yang sifat 20-nya aja Bu ya, mesti dikaji lagi. Iyalah, itulah ya kan. Jadi kalau dibilang bersifat itu sama kayak kita melihat cabai. Nah, cabai ada warnanya merah, tapi siapa tahu pedasnya dari mana? Ya kan? Nah, itulah iman ma'rifat. Kalau kita sudah mengakui cabai itu pedas, berarti di dalam wujud itu ada kodrat. Tapi kalau kita sudah tidak yakin cabai itu pedas, baru kita tidak yakin kepada Allah. Artinya seperti itu. Allah bersifat pada cabai itu pedas tuh. Contoh seperti itu. Nah, sama dengan diri. Semua yang diperintahkan kepada syariat itu bergerak adalah hasil daripada gerak hakikat. Coba kalau hakikat tidak menjabarkan angkat takbir, syariat itu dari mana dia menemui tangannya naik? Nah, begitu juga di saat dia berpulang kepada Allah. Nah, ternyata ilmu solat ini dipakai oleh sebuah mayat melipat tangan. Tapi tahu nggak mana melipat tangan itu apa? Di saat dikala kodratnya menjadi seorang mayat. Nah, kita lihat tajalli daripada batin Allah dari dua kodrat tadi, sifat dan zat. Kalau sudah ketemu mereka berarti ketemu dengan Allah. Nah inilah yang dihentikan oleh Asmaul Husna. Kodrat zahir dan batin ditekan dalam satu wujud menjadi titik. Inilah titik awal mula jadi. Akhirnya kita kembali kepada wujud titik yang disembunyikan oleh tangan tadi. Paham? Nah, itu aja insyaallah ya. Ya. Ada yang mau nyambung? Insyaallah. Jadi dari bahasan yang tadi Buya sampaikan tentang 17 rakaat, kembali ke 17 rakaat ini Buya, saya memahaminya terjadinya di dalam 5 waktu ini hubungan atau tauhid antara kodrat-kodrat ini. Disitulah kita menyaksikan terjadinya hubungan tauhid ini karena sholat itu membutuhkan kodrat, atau yang sholat itu adalah kodrat. Bisa dikatakan seperti itu Bu ya? Iya pasti. Salam ya. Jadi kiranya bisa dipahami tentang hakikat atau asal kejadian dari 17 rakaat itu seperti yang tadi sampaikan, antara yang Buya jelaskan juga tadi, menghadapnya sifat kepada dirinya Allah itu sendiri Buya. Wujudnya sendiri. Salam ya. Nah, karena mungkin sudah ada kode waktu juga nih Buya, jadi sebenarnya masih banyak penasaran sih Buya. Mungkin insya Allah akan dilanjutkan masih berwaktu lah ini ya. Iya, insya Allah ya.
Namun seperti biasa Mudah-mudahan Bu, ya. bertuhannya jangan pakai waktu Insya Allah Bu, ya. 24 jam Bu, ya. Insya Allah. Seperti biasa nih Bu, ya, di ujung-ujung acara nih atau di ujung-ujung mujakarah kita ingin mendengarkan petuah dan nasihat Bu, ya. Mohon petunjuk Bu, ya. Ya, amanah yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Tidak berlaku ilmu tafsir dalam memaknai hakikat. Ilmu tafsir itu hanya bisa memaknai daripada sebuah syariat. Tapi untuk menjabarkan makna hakikat atau hakikat yang bermakna itu harus dengan belajar. Tidak bisa mentafsir. Ya, harus belajar. Kenapa? Sama kayak kita menerjemahkan sesuatu perbuatan syariat itu adalah perbuatan dari hakikat. Tapi kalau kita mentafsirkan perbuatan syariat kepada amaliyah, makanya nggak ketemu dia. Ya, insya Allah harus bedakan. Mentafsir sesuatu tentang hakikat itu tidak boleh. Ya, harusnya kita mentafsir itu kepada sifat amaliyah. Insya Allah supaya bisa sebuah tafsir itu mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan gerakan itu sesudah ada perbuatan dari balik kodrat tersebut, memaknai. Jadi kalau sudah tahu makna-makna, maka perbuatan ke dalamnya harus dengan belajar, tidak bisa ditafsir. Atau apalagi diprasangkakan. Atau mungkin lebih ininya berpendapat. Atau semeskipun seorang guru tidak boleh berpendapat di dalam sebuah ilmu. Karena apa? Ini perbuatan syahadah kepada Allah. Harus benar-benar tauhid, tafrid, tajrid. Nyatakan, rasakan dan alami. Gitu. Karena yang ditanya Allah siapa? Bukan kita. Kita berdasarkan pengakuan kita, tapi yang ditanya Allah apa? Sifatnya sendiri. Bilang zikir ketemu Allah, Allah panggil pandangan, kemang kamu lihat saya. Ya kan? Nah itu, jadi harapan saya jangan mentafsir daripada perbuatan hakikat, tetapi bertauhidlah lebih dalam. Insyaallah, ya. Terima kasih Bu, ya. Demikianlah tadi yang sama-sama kita saksikan dan sama-sama kita simak dari materi yang sudah diketengahkan dan sudah dijelaskan oleh guru mursyid kita mengenai atau hal 17 rakaat itu. Hadirin dan jemaah sekalian yang masih setia dalam menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, semoga apa yang tadi guru mursyid kita jelaskan dari pertanyaan demi pertanyaan itu bisalah dijadikan sebagai referensi kita atau sebagai bekal kita untuk lebih lagi beramal dan beribadah dengan apa yang kita dapatkan itu, sehingga menjadikan amal ibadah ini menuju ke amal ibadah yang hak, dan semoga itu semua menjadi sebuah keberkahan bagi kita semua. Jadi demikianlah tayangan mujakarah pada kesempatan kali ini. Saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Walidin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.